Yesus Kristus. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Melalui jalan salib ini, kita juga berharap agar dapat semakin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Bapa, asal dan tujuan hidup manusia, kami mohon bimbinglah kami agar dapat merenungkan dan menghayati serta mengikuti teladan cinta kasih Putramu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk dapat memperbaiki semangat, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari, karena itulah ungkapan tobat kami. Tabahkanlah kami dalam menanggung segala derita sebagai silih atas dosa-dosa kami. Berilah kami cinta kasih sejati, agar selalu berupaya menggalang persatuan dan persekutuan antar sesama untuk menata kehidupan kami yang dirundung duka. Bantulah kami untuk sadar bahwa hidup kami adalah anugerah terindah daripadamu yang mesti kami jalani. Engkau memanggil kami untuk beriman, sekalipun kadang kami seperti para murid yang tidak terlalu percaya kalau Engkau selalu hadir dan ikut campur tangan di dalam situasi kami. Kuatkanlah iman kami yang lemah ini untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Balada Getsemani. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati saja rasanya. Ya Bapakku, tidak ada yang mustahil bagimu. Sekiranya mungkin, biarlah jalan ini lalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendaknya yang terjadi. Setiap manusia dilahirkan untuk bebas. Bagaimana mungkin engkau ingin membebaskan manusia yang tidak sanggup membebaskan dirinya sendiri? Kau adalah pribadi yang lemah, karena engkau mencintai makhluk yang lemah dan sia-sia. Apakah kau pikir dengan mengorbankan dirimu lantas manusia akan bertobat? Menyedihkan. Bahkan setelah mengikuti jalan salib ini pun, saya yakin mereka akan kembali pada cara hidup yang lama. Suami-suami menampak untuk istrinya yang dianggap terlampau cerewet. Istri-istri memperguncingkan keburukan tetangga. Anak-anak malas belajar. Pemimpin agama tak peduli dengan pertumbuhan iman umatnya. Dunia sibuk dengan kenikmatan semu. Gereja-gereja sepi. Dan para pemimpin bangsa ini akan semakin cerdas mencuri uang rakyatnya. Salah kau tahu, ada nilai yang jauh lebih berharga daripada semua argumentasi. Bukan untuk para pemimpin atau pejabat, tetapi pada kaum kecil dan sederhana, kerajaan Allah akan datang melalui pengorbanan. Apakah Allah mendengar doa-doamu itu? Betapa menyedihkan menjadi sepertimu. Kau sendiri bahkan belum tahu seperti apa nasibmu nanti. Hanyalah kau dari hadapan iblis. Aku adalah bagian dari ketakutanmu. Mana mungkin aku bisa lenyap begitu saja. Jangan berpura-pura bahwa kau tidak sedang takut saat ini. Kerutan di wajahmu dan tetesan keringat bercampur darah itu adalah bukti kalau dirimu memang sedang takut dan gelisah saat ini. Manusia bodoh macam manakah yang mau ditipu dengan hal seperti itu? Hah? Semua manusia takut. Nah, karena itulah aku anjurkan agar kau akhiri saja rencana bunuh dirimu yang konyol ini.
kepada ibumu yang telah dengan susah payah melahirkanmu? Orang tua dan saudara-saudariku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Apa kau pikir semua ini kehendak Allah? Allah yang mana? Kalaupun Allah itu ada, tega sekali Dia membiarkan orang mati dibunuh pada salib. Allah yang dahulu kau sebut Maha Kasih, sudahkah menjadi setega itu? Aduh. Di hadapan Allah, engkau hanyalah setitik debu yang melekat pada kakinya. Bagaimana mungkin engkau mau mencobanya? Hanyalah kau iblis. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Setelah Yudas sang pengkhianat mencium wajah gurunya, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Ketika Pilatus mempertanyakan tuduhan bangsa Yahudi kepada Yesus, mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Pilatus sebenarnya tidak mendapatkan bukti apapun sebagai alasan untuk menghukum Yesus. Lukas bab 23 ayat 22. Namun dia menyerah pada panggilan massa, menuruti keinginan rakyat. Banyak yang terhasut oleh maksud jahat elit Yahudi. Dia terdesak dan mengorbankan keadilan.
selalu ada orang yang menghakimi sesama secara tidak adil. Penolakan bahkan kita lakukan pada sesama dalam komunitas basis kita. Tuduhan-tuduhan irasional membuat kita merasa berhak menghakimi orang lain. Tuhan bersabda, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Lukas bab 6 ayat 37. Yesus menghendaki agar kita bermurah hati. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik dari Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Apakah kita yang telah dipersatukan dalam Ekaristi lebih mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Marilah kita berdoa. Yesus yang memanggul salib, betapa luar biasanya kasih ilahi yang dilimpahkan atas kamu, hingga engkau rela menerima hukuman yang tidak adil. Bantulah kami untuk bertobat dari tindakan menghakimi sesama dan berprasangka kepada sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Rakyat pun jadi saksi, dia yang diputuskan untuk mati. Dari punggung yang pecah, mahkota menancap kepalanya. Seiring tiap langkah, dia terima kutuk dosa hina. Sejauh
Hati Kudus Yesus, halaman 28. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami.